Teddy versus Sule makin panas. Polemik seputar harta warisan almarhumah Lina antara Teddy dan anak-anak Sule masih berlanjut. Di tengah kisru yang kembali menjadi perhatian publik, muncul kabar pernikahan Teddy dengan wanita asal Tasik, Jawa Barat 7 bulan pasca Lina Jubaida berpulang. Kehebohan lain justru semakin mencengangkan, lantaran kini sang istri dikabarkan telah meninggalkan Teddy. Lantas seperti apa penelusuran tim intens investigasi dari Bandung, Jawa Barat? Harta warisan masih jadi perdebatan. Teddy pun pindah ke rumah baru. Tinggalkan kontrakan lama yang berdiri megah kalau masih bersama almarhumah Lina Jubaida, benarkah kini Teddy pindah ke rumah sederhana bekas pemancingan? Gerah dengan kemunculan Teddy yang menyeret Putri Delina, Sule pun menantang Teddy untuk bertemu. Namun benarkah tantangan sang komedian dianggap kuasa hukum Teddy sebagai hal yang tak etis? Benarkah pihak Teddy sudah beberapa kali mengundang pihak Sule untuk bermusyawarah, namun undangan tersebut diabaikan? Beri waktu hingga akhir Desember, benarkah Teddy akan menempuh jalur hukum jika pihak Sule masih mengabaikan undangannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dikenal sebagai suami baru almarhumah Lina Jubaida, mantan istri komedian kondang Sule, kehidupan Teddy makin penuh misteri. Sosok Teddy yang kerap muncul dengan peci serta kacamata itu baru terpublish ke publik pasca berpulangnya Lina Jubaida pada Januari lalu. Setelah sekian lama sempat menghilang, kemunculan Teddy sembari mengungkit masalah harta warisan almarhumah Lina rupanya membuat Sule gerah. Tapi terlepas dari kisru tersebut, diam-diam suami almarhumah Lina Jubaida itu dikabarkan telah menikah lagi. 7 bulan setelah Lina meninggal, Teddy dikabarkan menikahi seorang wanita asal Tasik. Namun benarkah baru beberapa bulan hidup bersama, sang istri kini telah meninggalkan Teddy? Inilah liputan khusus tim Intens Investigasi dari Bandung, Jawa Barat. Ya, dia menikah. Ya, dia menikah. Dan saya dengar lagi kemarin ada kabar, ada yang ngasih tahu udah gimana ya? Dari tinggalin lagi sama istrinya. Dari tinggalin lagi sama istrinya. Karena kawin siri, saya dengar kemarin istrinya itu udah nggak ada lagi. Nggak lama, paling sekitar 4 bulan. Pas ditinggalnya itu baru-baru ini. Saya juga baru kemarin dapat kabar bahwa saya sudah dimintain itunya fotokopi KTP kakak, dia sudah ngasih, cuman belum ada surat pindahnya dari sana tempat asalnya gitu. Otomatis kan belum saya terima. Pernah lihat sekali juga itu dari kejauhan, ya memang masih muda, ya di bawah 30-an lah. Di bawah 30-an. Tapi nggak pernah lapor gitu Kang? Nggak pernah, nggak tahu-tahu ada kabar udah menikah, tahu-tahu kemarin lagi ada kabar udah ditinggalin gitu istrinya.
Kalau nggak salah itu saya dengar orang Tasik. Kehidupan Teddy pasca ditinggal Lina satu persatu terkuak ke publik. Pernikahan Teddy pasca ditinggal Lina pun terendus publik. Tak hanya soal pernikahan, suami almarhumah Lina Jubaida itu pun kini pindah ke rumah baru yang terlihat sederhana. Tak lagi tinggal di rumah megah nan mewah, benarkah Teddy kini menetap di sebuah rumah sederhana bekas pemancingan? Enggak, soalnya kan saya kontrak di sini. Jadi saya kontrak di sini, tapi nggak tahu Teddy emang kemana. Kehidupannya yang saya tahu dia udah pindah rumah, saya juga nggak tahu pindahnya ke mana, cuman mudah-mudahan sih pindah rumahnya lebih bagus. Assalamualaikum. Ya. Kak, Kang Teddy-nya ada? Nggak ada. Lagi keluar? Bandung. Oh, lagi ke Bandung. Pulang kapan? Nggak tahu. Oh gitu. Dari kapan, Nak? Mungkin? Di pagi. Dari pagi? Oke. Ya memang tinggal di sini tapi belum asli penduduk di sini, kan belum ada itu kan surat pindahnya dari tempat asalnya ke sini gitu. Otomatis kan belum masuk warga sini tapi laporannya udah di sini. Pertama ke sini langsung bangun itu. Oh, gitu. Kan beli kolam itu kan udah ada bangunannya. Kolam Ikan. Kolam ikan. Ya. Udah ada bangunannya, Udah ada lalu bangunannya. dibangun lagi. Ya, lalu ya ditambah sedikit bangunannya. Ya pindah karena emang pingin besarin anak yang pertama, jadi cari suasana baru juga biar tenang, karena kalau emang di tempat yang lama mungkin masih banyak memori lah, jadi ada ke orang Sunda bilang kasuat-suat gitu, bakalan inget terus akhirnya nggak bisa move on. Ya awalnya sih pasti berat gitu, cuman karena ada kesibukan ngurus anak jadi sedikit agak berkurang lah. Dikabarkan sudah menikah lagi hingga pindah ke rumah yang lebih sederhana. Kehidupan Teddy kian bikin penasaran. Lantas benarkah pihak Teddy membantah bantuan bulanan yang diberikan Putri Delina dan Rizky Febian bagi Bintang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Lesti, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Meninggalnya Lina Jubaida pada awal Januari 2020 lalu memang menjadi sebuah pukulan berat tak hanya bagi Teddy, tetapi juga Sule yang pernah hidup bersama dengan almarhumah. Hal yang membuat Teddy tak mudah melupakan Lina adalah kehadiran Bintang, buah hati Teddy dan Lina. Tak hanya oleh Teddy, Bintang juga mendapat perhatian dari kakak-kakaknya yang tak lain adalah anak-anak Sule. Menurut Sule, sebagai bentuk perhatian, bulanan dan susu untuk Bintang dipenuhi Rizky Febian dan Putri Delina. Tapi benarkah pihak Teddy justru membantah pernyataan Sule tersebut? Ya mungkin kekurangan kali gitu. Padahal kan Putri juga tiap bulan dia kasih kok. Kasih dia. Malahan sama yang ngurus kan adeknya. Kan yang ngurus adeknya. Seharusnya kalau menjadi laki-laki ya bertanggung jawab dong, itu kan anaknya dong. Kenapa mesti harus yang bertanggung jawab adalah anak-anak saya? Kan itu, susu apa, itu kan anak-anak saya. Ngasih juga gitu loh.
Saya sudah konfirmasi juga ke Teddy bahwa dia tidak pernah menerima uang yang diberikan setiap bulan sekian itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Uang susu setiap bulan, terus uang pampers apa itu nggak ada. Itu nggak ada. Saya sudah cek ke Teddy. Yang saya tahu sih, saya kemarin telepon si Teddy, dia lagi mandiin anaknya, dan ketika saya tanya apakah memang benar ada uang bulanan, uang susu, uang pampers dari kakaknya, itu nggak ada. Nggak ada. Kalau dibilang Putri nggak ada perhatian, kuncinya itu adeknya. Tanya, cari deh di Bandung. Pemirsa Intens Investigasi. Sebagai seorang ayah, Sule ikut terbawa dalam konflik harta warisan almarhum Malina yang sedang diurus anak-anaknya. Aksi Teddy yang menyeret nama putri Sule satu-satunya, Putri Delina, dalam hal harta warisan membuat kekesalan Sule tak terbendung hingga tantangan untuk bertemu dilayangkan Sule bagi Teddy. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Teddy menyikapi tantangan dari Sule? Ya udah, ayo ketemu. Kalau berani ayo ketemu. Ketemu aja ya. Mau apa? Secara baik-baik kan bisa. Toh saya juga nggak ada dendam, nggak ada apa kok. Saya udah mengikhlaskan semuanya itu. Tapi jangan seperti ini, terus-terusan sama anak saya yang dicecar, diberitakan anak saya membawa harta gono gini apa itu ahli waris yang istilahnya dia mengamankan semuanya, karena kan tidak hanya Putri, Ridwan juga kebagian, ya kan? Gitu. Kalau harta gono gini kan itu waktu sama saya. Kan dalam peradilan juga harta gono gini nggak dapat, saya kasih. Terus mau itu, ambil. Ini juga statement yang kurang bagus ya, saya pikir terlampau emosional gitu. Kan dia sudah ada lawyernya juga, harusnya komunikasi lawyer sama lawyernya juga gitu. Dan memang sebetulnya Teddy udah nggak ada hubungan sama mantan suaminya yang dulu kan. Nggak ada hubungan, sebetulnya hubungannya apa? Coba nggak ada hubungan. Janganlah mengurusi orang lain, ini mau bangkrut atau mau enggak, ini mau kaya atau ini mau miskin, ini banyak pekerjaan atau nggak, yang satu nganggur, itu nggak ada hubungan sebetulnya. Yang ada hubungan adalah jangan pernah menguasai hak orang lain gitu. Jangan menguasai mengambil hak orang lain. Ini kan ada haknya Teddy, ada hak anaknya, kasih dong. Pernyataan Sule tentang bantuan bulanan dari anak-anaknya untuk Bintang dibantah oleh pihak Teddy. Lantas, benarkah pihak Teddy siap menempuh jalur hukum terkait harta warisan almarhum Malina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Ribut-ribut masalah harta warisan antara Teddy dan anak-anak almarhum Malina Jubaidah sudah seharusnya segera diakhiri. Tantangan Sule untuk bertemu Teddy mungkin jadi salah satu solusi. Namun benarkah sebelumnya pihak Teddy telah melayangkan undangan pada Rizky dan Putri untuk mendatangi kantor kuasa hukum demi berdiskusi mengenai harta warisan? Benarkah undangan demi undangan itu seolah tak digubris pihak Rizky dan Putri? Bukan itu sebelumnya harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah memenuhi undangan kantor saya untuk diskusi, untuk bermusyawarah mufakat, ini mau bagaimana gitu. Ya datanglah, kan saya udah undang, alamat kantor saya juga jelas. Mau di Braga 21 boleh, di Bandung, atau mau di Jakarta juga boleh. Saya ada kantor di Jakarta, di Bandung boleh, silakan aja. Kan tinggal datang, kan dia udah nunjuk lawyer juga, tinggal datang, kita diskusi, kita cari solusi untuk langkah yang terbaik. Saya juga sebagai lawyer juga pengen kasus ini cepat selesai gitu, kan biar almarhum juga di sana tenang. Kalau ini kan almarhum nggak tenang juga kan, harta peninggalannya jadi ribut. Ya kan Putri sama Iki kan sibuk, tolong dimengerti lah itu ya. Nanti diurusin sama lawyer lah. Kan urusannya sama Putri, sama anak-anak.
Ya karena saya bapaknya, ya saya juga berhak dong untuk melindungi anak saya. Jangan dikatakan bahwa anak saya pencuri. Nah itu harta siapa? Cuma menyelamatkan karena ada titipan dari almarhumah, nitipin ke Putri. Putri titipin, ini amanin sebelum meninggal. Itu aja kok itu. Nggak diambil kemana-mana, nggak ada yang dijual juga. Sayanya sibuk kerja. Saya kerja untuk anak, ya, untuk masa depan anak-anak, ya. Pemirsa Intens Investigasi bukan mengelak, apalagi acu tak acu dengan undangan kuasa hukum Teddy. Menurut Sule, Rizky dan Putri sedang sibuk bekerja. Tapi benarkah kuasa hukum Teddy memberikan toleransi hingga akhir Desember untuk bertemu sebelum akhirnya persoalan ini dibawa ke jalur hukum? Langkah selanjutnya adalah saya tetap menunggu itikat baik dari pihak sana untuk mencoba mencari penyelesaian, berdiskusi, bermusyawarah, mufakat untuk cepat-cepat membereskan masalah ini. Tenggang waktunya seminggu yang lalu kuasa hukumnya udah kontak saya, jadi dia sudah menjadwalkan minggu kemarin, tapi karena memang pihak sana juga sangat sibuk, tidak ada waktu, mungkin dia memberi waktu sampai akhir Desember ini. Kalau misalnya saya bicara sebagai seorang lawyer, karena memang ini ada satu permasalahan, yang mungkin saya akan menyarankan untuk mengambil tindakan hukum ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.